Abdurrahman Abu Samah akan segera dimulai. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. إخواني في الله حفظكم الله. Puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang mubarak ini dan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mubarak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu wujud peribadatan yang afdal di masa kita sekarang ini,
terlebih dengan kehadiran ulama ahli sunnati wal jamaah. Semoga keutamaan yang kita berada di atasnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kunjungan ulama ahli sunnati wal jamaah dengan keutamaan yang lebih besar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidaklah apa yang diucapkan oleh syekhuna di majlis ini bahwa beliau lebih pantas untuk berbicara, maka saya juga mengatakan saya tidak pantas dari ikhwanuna hafizakumullah untuk berbicara dan duduk di hadapan ikhwanuna. Namun karena saling tanasuf, saling ingat mengingatkan, semoga bermanfaat bagi yang mengingatkan pertama kali dan bermanfaat bagi yang mendengarnya. Ikhwani fillah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang hissiyah atau ma'nawiyah, yang bisa diraba dan dipanca inderakan, dan juga yang sifatnya ma'nawi. Dan kita yakin tidak ada seorang pun dari kita kecuali mengakui bahwa nikmat yang hissiyah yang bisa dirasakan memiliki keutamaan sendiri bila dipergunakan di jalan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan nikmat yang ma'nawiyah? Itulah nikmat Islam dan nikmat iman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang yang dicintainya, akan diberikan kepada orang yang diridainya nikmat ma'nawiyah ini. Fa'alhamdulillah, dengan panggilan Islam dan iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita menghadiri majlis ini. Lebih daripada itu, nikmat di atas kenikmatan yang lebih besar yang telah diraih oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang dengan kenikmatan iman dan Islam itu dan ditambah dengan kenikmatan yang kita akan sebutkan ini, mereka bisa meraih kenikmatan surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lamu rahimakumullah, maka ketahuilah bahwa nikmat di atas iman dan Islam itulah nikmat berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat menempuh jalan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan kenikmatan inilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dimerdekakan oleh Allah dari pengabdian dan penghambaannya kepada hamba menuju penghambaannya kepada Rabbul Ibad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenikmatan berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kenikmatan berjalan di atas jalan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, ya akhil karim, engkau bisa membedakan antara hak dan batil. Engkau bisa membedakan antara al-huda dan dalalah. Engkau bisa membedakan antara tauhid dengan syirik.
Engkau bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Bukankah sebuah kemenangan buatmu ayyuhas sunnis salafi? Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan di atas manhajul haq ini, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memperlihatkan mereka-mereka yang berada di atas kebenaran hingga engkau menyusul perjalanan mereka. Engkau membela mereka. Engkau menolong mereka di dalam mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas fadilah dan kenikmatan berjalan di atas sunnah ini, engkau juga melihat siapa yang menjadi pengikut kebatilan dan penyeru kepada kebatilan, hingga engkau berusaha meninggalkan mereka, sehingga engkau berusaha untuk lari dari mereka dan memperingatkan umat dari bahaya dan kejahatan mereka. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah di atas manhajul haq ini, maka kita tidak akan bisa melakukan hal yang demikian. Ikhwani fillah hafizakumullah. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang semoga Allah memuliakan ini, saya mengajak pribadi saya sendiri dan juga saudaraku kaum muslimin untuk belajar dari keberhasilan dakwah para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, untuk kemudian kita berusaha menilai ucapan kita dan perbuatan kita sudah sesuaikah dengan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang agama Allah yang telah berhasil. Belajar dari sebuah keberhasilan adalah sebuah keberhasilan. Mengkaji hidup orang-orang yang berhasil merupakan keberhasilan jika engkau menempuh jalan mereka. Ikhwani fillah hafizakumullah. Ada dua kaidah yang besar yang di atas kedua kaidah yang mendasar ini, dakwah para nabi ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dakwah orang-orang yang mengikuti mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan. Dua kaidah itulah yang melahirkan pada diri-diri mereka al-istiqamah ala dinil haq, istiqamah dan kokoh serta tabah di atas agama yang benar. Di atas kedua kaidah dan landasan inilah para nabi dan para pengikut mereka mendapatkan kesabaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap gangguan yang mereka dapati dalam perjalanan mereka menuju Allah. Di atas kedua kaidah dan landasan yang mendasar inilah mereka mendapatkan sifat as-sadiq yang jujur, sehingga benar-benar semua ucapan dan perilakunya dibangun di atas kejujuran, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekhuna hafizahullah ta'ala. Dan di atas dua landasan ini pula melahirkan as-sifat as-siqatu bi nasrillah, rasa percaya terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kedua perkara tersebut? Untuk kemudian kita bisa mengikutinya dan membangun amaliyah dakwah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua sebab dan landasan keberhasilan dakwah para nabi dan para pengikut mereka
diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah yang pertama dia melakukan amal-amal saleh, dan yang kedua dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dua landasan inilah yang menyebabkan keberhasilan dakwah para nabi dan rasul, dan juga para pengikut mereka sepanjang masa sampai pada hari kiamat nanti. Landasan yang pertama, ikhlasun niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjuang memperjuangkan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka harapkan apa yang ada di sisi pemilik dakwah itu sendiri. Maka di atas keikhlasan dia hanya mengharapkan ridha tabaraka wa ta'ala, melahirkan sifat-sifat mulia. Mereka kokoh dan kuat menghadapi segala ujian karena mengharap ridha dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Mereka siap dengan penuh kesabaran menerima cacimakian dan gangguan dari kaumnya karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang yang shadiq, jujur di dalam dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mereka yakin bahwa perjuangan yang mereka pikul di saat itu akan mendapatkan kemenangan, karena yang mereka pikul adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan keberhasilan yang pertama dan utama dalam perjalanan dakwatul anbiya'i, mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, perkara yang satu ini adalah perkara yang berat dan perkara yang besar bila engkau telah sanggup mewujudkannya. Ikhlasun niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ilaqah batiniyahmu bersama pemilikmu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tashihul aqidah, memurnikan akidah dan ketauhidan, merupakan tugas para nabi dan rasul yang akan melahirkan kesucian batiniyahmu, dan yang akan melahirkan dari kesucian batinnya itu melahirkan kesucian lahiriah. Ma'alajtu syai'an ashad alayya min niyyati, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling berat dan paling susah aku untuk mengobatinya pada diriku daripada niat. Kenapa, barakallahu fikum? Karena niat yang tempatnya di dalam hati, kata para ulama, sering berbolak-balik. Sekadang engkau sekarang ikhlas, namun dikarenakan banyak memujimu, banyak yang melihatmu, dan banyak membicarakan dirimu tentang kebaikan, engkau keluar dari keikhlasan, rahimakallah. Ketika engkau tampil untuk berdakwah di jalan Allah, karena semua pihak mendengarmu, semua orang menerima ucapanmu, fantabihu rahimakumullah. Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin
rahimahullahu ta'ala mengingatkan dalam perkara ini. Beliau mengatakan, jangan engkau bergembira dikarenakan orang-orang menerima seruanmu, karena seruanmu, bukan karena kebenaran yang engkau sampaikan. Dan bila engkau murka dikarenakan orang tidak menerima ucapanmu, karena ucapanmu, bukan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, maka engkau telah keluar daripada keikhlasan. Oleh karena itu, karena perkara ini adalah perkara yang amat besar, maka di atas perkara yang amat besar inilah keberhasilan dakwah para nabi dan rasul. Maka dengan kita memperhatikan akidah, belajar tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala yassarallahu lakal ikhlas, memudahkan bagimu untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, mengharapkan semata-mata ridha Allah. Allah mengingatkan Rasulnya di dalam permasalahan ini. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah memperingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepada dirimu dan kepada orang-orang sebelummu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau menyekutukan Allah dalam batiniahmu dan amalan lahiriahmu, jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan habislah amalmu, niscaya akan gugurlah amal-amalmu, niscaya akan merugilah engkau, tidak mendapatkan nilai amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau peringatan demikian diarahkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka arahan itu lebih patut pada diri kita sendiri. Mengoreksi diri, memperhatikan keikhlasan adalah memperhatikan diri sendiri, perkara yang paling mendasar terhadap keberhasilanmu untuk bertemu dengan pemilikmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan, termasuk di dalamnya para nabi dan rasul Allah dan para pengikut mereka dan seluruh kaum muslimin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka itu menyekutukan Allah, keluar dari keikhlasan, keluar dari tauhid, niscaya akan gugurlah amalan-amalan mereka. Asas yang mendasar keberhasilan dakwah para nabi dan rasul yang mereka harapkan adalah apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, hilangkan pada diri kita semuanya ini cinta hubbuz zuhur, cinta untuk menjadi orang yang paling depan dan atas, untuk menjadi orang yang tampil, berteriak mengangkat diri dari sana dan sini, dari satu majlis ke majlis yang lain, karena ini akan menggugurkan keikhlasan dirimu lillahi tabaraka wa ta'ala. Asas dan landasan yang kedua, apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidak ada yang aku ikuti
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Para nabi dan rasul berikut para pengikut mereka mendapatkan kejayaan dan kemenangan dalam dakwatullah tabaraka wa ta'ala, tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berjalan, para nabi dan rasul, di atas jalan yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para pengikutnya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam banyak ayat Allah memperingatkan para nabi dan rasul berikut para pengikut mereka untuk jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu keluar dari apa yang telah diciptakan dan digariskan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr, fattabi'aha, wa la tattabi' ahwa'a, allazina la ya'lamun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kemudian kami menjadikan engkau di atas syariat dari perintah kami, maka ikutilah dia. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sekali lagi, ini rahasia yang kedua dan asas yang mendasar terhadap keberhasilan para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka dan para pengikut mereka. Mari kita mengambil contoh kebejakan akhlak seorang pemimpin dan rakyat yang berundang-undang di atas kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ditopang, didukung oleh rakyat. Itulah Fir'aun laknatullah alaih. Sampai dia berani menobatkan dirinya sebagai Rabbukumul A'la, Rabb kalian yang paling tinggi. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam? Apakah kemudian beliau berfikir untuk menyelesaikan urusan Fir'aun dan memperbaiki rakyat yang sudah rusak akidahnya, rusak keyakinannya, muamalahnya, dan segala-galanya, mengangkat Fir'aun sebagai Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Keluarkah beliau untuk merubah situasi dan kondisi, undang-undang yang rusak dan rakyat yang rusak? Keluarkah Nabi Musa dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah Nabi Musa alaihissalam berjalan untuk menghadapi kerusakan dan merubah pengerusakan di atas pemikiran yang ada pada beliau, atau menunggu wahyu dari Allah, atau berjalan di atas aturan-aturan Allah yang Allah perintahkan kepada beliau agar menyeru Fir'aun dan juga rakyat Fir'aun beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah oleh kalian dan kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Gambaran keikhlasan dan gambaran tidak keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Musa tidak berfikir untuk kemudian merubah dari dalam aturan Fir'aun lalu masuk menjadi anggota parlemen Fir'aun, atau berusaha untuk mengangkat, membikin partai sendiri, mengkudeta Fir'aun dari kerajaannya dan seterusnya. Bukan itu jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau memulai dari landasan yang mendasar ini. Kembalikan, bersihkan akidah mereka, agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun ditempuh oleh Nabi Musa dengan penuh kesabaran, ketabahan, keyakinan, dan kejujuran. Keyakinan akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semuanya itu, barakallahu fikum, kalau bukan dari landasan keikhlasan dan juga tidak keluar dari jalur pemilik dakwah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu di manakah kemenangan? Ya akhil karim, siapakah kemudian yang menang dalam pertarungan antara ahlu tauhid dan ahlu syirik? Allah memenangkan Nabi Musa alaihissalam di dalam, barakallahu fikum, bertarung dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Sekali lagi, rahasia kemenangan dan keberhasilan Nabi Musa alaihissalam ada di atas dua landasan tadi. Itulah keikhlasan dan berjalan di atas apa yang telah dibuatkan oleh Allah bagi mereka. Nabi Yusuf alaihissalam, disejajarkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara bersama para penjahat-penjahat, menghadapi kerajaan yang berdasarkan kekufuran kepada Allah, raja yang kafir kepada Allah, dan rakyat yang mengangkat raja tadi sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara dan disejajarkan dengan para pelaku maksiat kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah kemudian berfikir untuk mendapatkan suara atau pengikut, mengompori dan membakar para penduduk di penjara, membakar semangat mereka, mencaci maki pemerintahnya di saat itu, atau kemudian mengkudeta dan seterusnya? Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah Tuhan yang banyak itu yang lebih baik, atau Zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Yang diserukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam, itulah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhil karim, setelah itu di manakah kemenangan? Tahta kekufuran kemudian jatuh seketika dan diganti oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah sekali lagi bahwa letak keberhasilan dan kemenangan dakwah para nabi dan rasul karena keikhlasan yang ada pada mereka, mencari semata-mata ridha pemilik dakwah ini. Dan yang kedua,
berjalan di atas jalan pemilik dakwah ini, Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Nabiyyuna al-Karim Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau barakallahu fikum berdakwah menghadapi situasi dan kondisi mungkin lebih rusak dari situasi dan kondisi yang kita berada padanya. Menghadapi keangkuhan para kabilah-kabilah, menghadapi pentolan-pentolan orang kafir yang menghalalkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah yang dilakukan oleh beliau? Beliau tetap melakukan perbaikan terhadap akidah kaum muslimin, akidah di saat itu. Dari itulah beliau yakin dengan seruan akidah dan menuju keikhlasan dan berjalan di atas jalan Allah. Beliau sabar di dalam menghadapi ujian dan tantangan dari kaumnya. Beliau tabah dan istiqamah memperjuangkan miliknya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan as-siqatu binasrillah, yakin bahwa Allah akan memenangkan agamanya, bahwa Allah akan membela agamanya. Dari mana lahirnya semuanya ini, ya akhil karim? Lahirnya dari engkau mengharapkan ridhonya Allah dan engkau berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, saudaraku ahlus sunnah, bahwa sesungguhnya kemenangan kaum muslimin dan kejayaan kaum muslimin dan keberhasilan kaum muslimin, kita yakin dengan dalil Al-Quran dan sunnah ada di pundak-pundak ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan ahlus sunnati wal jamaah untuk memperbaiki situasi dan kondisi kaum muslimin. Mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian menjadi orang yang ikhlas, belajar tauhid, dan juga menjadi orang yang mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya akhiri, semoga pilihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahlus sunnati wal jamaah yang akan memimpin menuju kejayaan Islam sebagai busra, kabar gembira buat kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala setelah memilih ahlus sunnati wal jamaah kemudian berharap keluar dari pilihan Allah ini menjadi orang yang terpilih sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka karena kedua ini berat, hafizakumullah, kita terus berusaha berdoa dan berdoa kepada Allah. Apalagi tentang tantangan yang dahsyat di masa kita sekarang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya di atas mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengharapkan ridhanya Allah. Hilangkan sifat-sifat cinta untuk tampil menjadi orang yang paling hebat. Hilangkan pada diri kita semua sifat-sifat kibir dan sifat ujub. Bukankah sifat ujub yang telah menggagalkan di babak pertama perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi anggota atau yang dipimpinnya adalah para sahabat Nabi karena satu permasalahan dosa yang ada pada sebagian mereka. Begitu juga kegagalan pada perang Uhud. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita mengatakan
Jangan sampai berkecil hati, wahai ahlus sunnati wal jamaah, melihatkan seruan-seruan dan seterusnya, karena berjuta-juta pengikutnya, selama mereka tidak berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan engkau bergembira, dan Islam tidak membutuhkan hal yang demikian. La yansurullahu al-islama bimubtadi'in. Allah tidak akan menolong Islam ini dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin dan yakin apa yang diucapkan oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yusliha amra hadhihi al-ummah illa ma aslaha bihi awwalaha. Tidak ada yang akan bisa memperbaiki situasi dan kondisi umat ini kecuali apa yang memperbaiki generasi di masa dahulu, dan terperbaikinya generasi dahulu berada di atas dua landasan ini. Itulah keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan juga kepada ikhwani hafizakumullah agar bersabar dan yakin pertolongan Allah bersama orang yang ikhlas berjuang dan bersama orang yang tidak keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakin bahwa engkau telah berhasil membebaskan dirimu dari kebid'ahan dan kesyirikan serta segala macam bentuk kemaksiatan. Bila engkau, wahai sunni salafi, melahirkan seorang anak sunni salafi, kemudian terlahir dari anakmu generasi sunni salafi, berarti engkau telah mempersiapkan masa depan untuk Islam dan kaum muslimin. Maka berbahagialah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila engkau seorang diri di sebuah negeri, maka yang satu akan ditambah menjadi dua oleh Allah. Ingat keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua akan ditambah menjadi tiga, begitu seterusnya. Maka dengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah karenamu seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mendapatkan hidayah di tanganmu, baik istrimu atau anakmu, kedua orang tuamu, engkau telah mempersiapkan bekal dan tabungan di sisi pemilik dakwah ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita dan ketabahan dan kesabaran untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan kepada akhwani hafizakumullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.